Mengenang sosok Atarsibro, putra Tanah Karo Sumatera Utara. Penjabat sementara Gubernur Riau selama 4 bulan. Begini kisah selengkapnya. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Ditulis oleh sabangmeraukenews.com. Provinsi Riau sejak memiliki pemerintahan daerah pada tahun 1958 lalu, telah dipimpin oleh sebanyak 12 gubernur definitif. Tapi, selain itu dalam tahap transisi pemerintahan antar gubernur, ada sebanyak 8 orang lain yang pernah bertugas sebagai pelaksana jabatan Gubernur Riau. Salah satunya yakni Dr. Andus Atarsibro. Sosok ini merupakan putra asal Tanah Karo Sumatera Utara, yang ditunjuk menjadi penjabat sementara Gubernur Riau pada periode tanggal 6 Agustus tahun 1988 hingga tanggal 28 Desember tahun 1988 silam. Tak cukup banyak sumber informasi yang mengungkap sosok Atarsibro saat menjabat Gubernur Riau dalam kurun waktu yang singkat selama 4 bulan tersebut. Atarsibro mengisi kekosongan jabatan Gubernur Riau Imam Munandar, yang meninggal dunia pada periode kedua jabatannya sebagai gubernur. Imam Munandar wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1988 dalam usia 61 tahun di Pekanbaru. Ia meninggal dunia saat masih aktif menjabat sebagai Gubernur Riau. Kekosongan jabatan Gubernur Riau itu disikapi oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan 5 saat itu dijabat oleh Jenderal Rudini, melantik Atarsibro sebagai penjabat sementara Gubernur Riau. Masa jabatan singkat Atarsibro di Riau sukses mengantarkan transisi kepemimpinan baru Provinsi Riau kepada Gubernur Riau ke-6, yakni Letjen Suripto yang menjabat sejak tanggal 28 Desember tahun 1988 hingga 1998. Atarsibro, pada saat yang sama secara ex officio, merupakan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. Ia menduduki posisi itu sejak tanggal 29 Oktober tahun 1986 hingga tanggal 9 Januari tahun 1992. Sebelumnya, pria kelahiran Kuala, 3 Binanga, Tanah Karo Sumut pada tanggal 2 Mei tahun 1931 ini, menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri sejak tanggal 8 Januari tahun 1981 hingga tanggal 29 Oktober tahun 1986. Anak Raja Urung, Atarsibro, begitu nama lengkapnya, merupakan salah satu sosok birokrat cum politisi teknokrat asal Tanah Karo yang sukses di tanah perantauannya. Majalah Mimbar Departemen Dalam Negeri terbitan tahun 1981 menyebut, Atarsibro sejak kecil sudah terbiasa hidup berpindah-pindah. Ayahnya adalah seorang Raja Urung, sebuah jabatan setingkat camat di zaman penjajahan kolonial dulu di Tanah Karo. Ia sudah ditinggal sang ayah saat baru berusia 16 tahun. Sang ayah gugur dalam masa revolusi fisik pada 1947 silam. Kegigihan sang ibu dalam mendidik anak seorang diri membuahkan hasil. Atar dan beberapa orang saudaranya berhasil disekolahkan, meskipun ibunya tidak bisa baca tulis. Pamor sang ayah di kampung tersebut juga dikenal luas. Soalnya, sang ayah juga berperan semacam kepala pengadilan kampung setempat. Nilai-nilai yang diajarkan sang ayah, meski saat ia berusia kecil selalu dikenang dan diterapkan Atar. Waktu kecil, Atar sering melihat ayahnya menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan memimpin pekerjaan untuk kepentingan umum, tulis majalah Mimbar Departemen Dalam Negeri. Atar selalu berpindah-pindah saat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dari Tanah Karo, ia pindah ke Medan hingga ke Pematang Siantar dan Sidikalang. Hingga akhirnya, bermodalkan ijazah SMA dari Sekolah Darurat Republik, pada tahun 1951, ia merantau ke Pulau Jawa. Inilah awal pengembaraan Atarsibro ke negeri yang jauh dari kampung halamannya. Alumnus UGM, Atar merantau ke Yogyakarta dan berkuliah di kampus Universitas Gadjah Mada UGM, tepatnya di Fakultas Sosial dan Politik Sospol.
Prestasi di kampus membuatnya bisa mendapat fasilitas beasiswa dan meraih gelar sarjana lengkap jurusan pemerintahan Fakultas Sospol UGM pada 1958 silam. Dari situlah ia kemudian terjun ke dunia birokrasi pemerintahan. Ia pun sempat mengecam pendidikan luar negeri lewat fasilitas kursus pendidikan hingga ke Australia, Singapura, Kuala Lumpur, Filipina, Jerman, dan Jepang. Pada tahun 1963, ia mulai berkarir di Departemen Dalam Negeri menduduki posisi kepala bagian. Kemudian karirnya terus menanjak hingga menjadi Kepala Dinas Pembinaan Anggaran Depdagri pada tahun 1966. Sebelum menduduki posisi Dirjen di Depdagri, ia juga pernah duduk sebagai Kepala Direktorat Perekonomian dan Pembangunan Daerah dan Direktur Pembangunan Daerah sampai akhirnya dilantik menjadi Direktur Jenderal Pembangunan Daerah oleh Mendagri Kabinet Pembangunan 4, Amir Mahmud pada tanggal 8 Januari tahun 1981. Sempat jadi anggota DPR. Selama menjabat Dirjen Pembangunan Daerah serta Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Attar Sibro terlibat aktif dalam tanggung jawab menyukseskan pembangunan nasional. Kala itu, pemerintah sedang giat-giatnya mengembangkan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Di antaranya dalam bentuk pembangunan pasar impres, gedung sekolah impres dan pembangunan infrastruktur jalan di desa maupun kota. Pemanfaatan dana pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Proyek tidak hanya dianggap selesai dan diresmikan dengan pengguntingan pita. Tapi setelah itu harus diamati apakah proyek itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, katanya dalam majalah Mimbar Depdagri terbitan 1981. Usai menjalani masa karir birokratnya, Attar Sibro sempat duduk sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Ia diusung oleh Partai Golkar menjadi anggota DPR dari fraksi Karya Pembangunan periode tahun 1992 sampai tahun 1994. Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 11 Februari tahun 1994, suami dari Norma Sebayang ini dipanggil menghadap Sang Khalik dalam usia 62 tahun. Attar Sibro meninggalkan istri dan 4 anaknya serta seluruh karya, dedikasi dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dikabarkan oleh TV Riau Bangkit.